Halo, selamat berjumpa lagi. Ya, saya Namura dan selamat datang di channel Namura Belajar. Di seri video belajar JavaScript kali ini kita akan belajar mengenai validasi form. Ya, validasi ini artinya kita melakukan pengecekan ya, apakah isi atau nilai dari input sebuah form itu sudah sesuai, sudah benar atau tidak atau belum. Jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk menunjukkan cara menulis programnya untuk memvalidasi ya dengan menggunakan JavaScript, kemudian jQuery dan juga PHP. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, mengenai validasi ini sebenarnya seperti saya sampaikan tadi bahwa tujuannya adalah untuk melakukan ya validasi ya, untuk memastikan bahwa data yang diinput itu yang melalui form sudah lengkap dan benar ya, sehingga lebih lanjut data itu dapat kita olah atau dapat digunakan. Nah, validasi di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah uh, di bagian klien validasinya ya. Jadi selain uh, ditentukan di klien ini ada dua hal, yaitu JavaScript dengan menggunakan JavaScript dan dengan menggunakan jQuery. Jadi ada dua cara ya, menggunakan validasi JavaScript dan dengan menggunakan validasi di jQuery. Kemudian yang di server atau validasi di server sendiri nanti akan kita gunakan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama adalah validasi dengan JavaScript. Untuk melakukan validasi ini setidaknya ada 4 bagian utama atau kegiatan yang dapat kita kerjakan sehingga kita dapat melakukan validasi. Yang pertama adalah dengan membaca elemen atau isi form. Ya, jadi kita akan mencoba dengan JavaScript itu bagaimana cara mengakses atau membaca elemen atau bagian-bagian dari form. Kemudian yang kedua adalah menyimpan. Jadi setelah dibaca, kemudian kita simpan ke dalam suatu variabel JavaScript. Yang nantinya kita akan cek isi dari variabel itu. Nah, pengecekan ini sama halnya dengan kita dilanjutkan dengan menggunakan operator logika yang akan menghasilkan nilai boolean ya. Bagi yang sudah belajar di sebelumnya, kita mengenal tipe data boolean, ya, yaitu akan menghasilkan benar atau salah, ya, true atau false. Itu bagian inti dari proses validasi dengan JavaScript. Nah, bagian keduanya nanti kita juga akan melakukan validasi dengan jQuery ya. Nah, apakah jQuery itu? Ya, sebagaimana saya kutip dari dokumentasi atau dari websitenya jQuery.com itu, bahwa jQuery ini adalah sebuah library ya, JavaScript library kita nyebutnya. JavaScript library itu adalah kumpulan dari fungsi-fungsi atau komen-komen atau tools yang dia menggunakan perintah dasar dari JavaScript ya, kita gunakan nanti atau dikumpulkan di dalam suatu jQuery. Jadi jQuery ini salah satu framework JavaScript ya yang fungsinya akan memudahkan dalam mendevelop sebuah website. Nah, di jQuery ini lebih lanjut nanti kalian juga bisa belajar itu dilengkapi dengan efek-efek tampilan yang cukup menarik ya dan kemudian lainnya. Dan ini jQuery ini dibangunnya tentu di atas platform JavaScript. Jadi dia menggunakan library-library JavaScript itu sendiri ya, atau fungsi-fungsi dari JavaScript. Sehingga sebenarnya ini merupakan penyederhanaan dari JavaScript ya. Yang mungkin biasanya di Java itu komen-komennya atau perintahnya itu diperlukan atau ditulis dengan ya relatif panjang, namun dengan jQuery ini nanti bisa lebih ringkas penulisannya. Kemudian di jQuery ini sangat terkenal dan banyak yang mengembangkannya, maksudnya dapat menggunakannya, sehingga akhirnya banyak platform atau plugin-plugin web lainnya itu dibuat dengan berdasarkan jQuery ini atau basisnya adalah jQuery ini. Misalnya saja mengenai plugin untuk mengekspor ya HTML ke image, kemudian plugin kalender ya, penanggalan dan sebagainya.
Nah, untuk penanganan atau keperluan validasi form ini, kita akan menggunakan sebagian saja dari jQuery yang selengkapnya dapat dilihat di bawahnya. Ini ada beberapa bagian, ada selectors-nya, events, effect, dan seterusnya. Nah, nanti kita hanya akan kebanyakan menggunakan dua bagian ini, yaitu selector dan effect. Dan ya, selector dan events ya. Misalnya selektor itu ya namanya juga selektor untuk memilih ya, untuk memilih elemen-elemen atau tag-tag HTML yang nantinya akan kita assign atau akan kita berikan suatu metode dari eventnya itu sendiri. Biasanya kan yang sudah pengalaman dengan HTML misalkan, biasanya digunakan untuk menyeleksi suatu ID atau kelas ya. Kalau di HTML kan ada ID, ada kelas. Nah, itu di JavaScript ini kita bisa menggunakan selector ya. Kalau ID kan menggunakan trace ya, tanda-tanda pagar, kemudian kelas itu menggunakan titik. Nah, itu bisa diakses dengan menggunakan selector ini. Selanjutnya mengenai event. Event ini adalah ya kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku terhadap elemen tadi itu ya. Misalnya suatu button atau suatu button submit itu kan ada event clicks. Nah, itu kita akan memanage event clicks itu di sini dan akan memanipulasi bagaimana sebuah event itu bisa men-trigger ke kegiatan lainnya. Nah, mungkin itu aja pengantarnya untuk mengenai jQuery ini. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung mencoba menggunakannya, langsung recording ya. Nah, kita di sini akan menggunakan editor namanya Visual Studio Code ya. Jadi baik kalian belum menginstall, nanti mungkin bisa coba download. Nanti akan kita coba berikan linknya di deskripsi ini. Kemudian hal yang pertama yang disiapkan adalah oke, kita tutup dulu. Saya sudah open suatu folder sini. Jadi kalau kalian belum open nanti bisa digunakan file open folder. Nah, ini saya sudah open di sini. Nah, di folder ini isinya cuma ada satu file, yaitu .min.js. Nanti akan kita gunakan di bagian lain. Yang pertama kita langsung coba aja untuk yang menggunakan validasi dengan JavaScript. Kita buat satu file HTML. Kita namakan index.html. Kemudian kita ketik tanda seru dan tab. Nah, ini dengan Visual Studio ini akan otomatis akan generate skema atau template dari suatu dokumen HTML. Oke, langsung saja kita coba. Misalnya kita bikin header dulu. Sorry. Kita bikin header 2 misalkan. Header 2 login. Oke, kemudian kita akan bikin suatu form yang actionnya mungkin kita kosongin saja, metodenya kita kasih post saja, kemudian kita akan gunakan on submit-nya. Jadi kalau form ini akan disubmit, dia akan dijalankan sebuah function namanya validate. Nah, ini yang kita akan buat di JavaScript-nya di sini. Oke, kita bikin isi formnya. Misalkan kita bikin table. Kita bikinkan dalam tabel itu ada ya, kita bikin row-nya, kita kalikan 2 misalkan. Jadi otomatis generate TL dengan TD-nya ada 2 ya, gitu ya. Yang pertama misalkan kita bikin untuk email misalkan. Kemudian email
kemudian bawahnya kita kasih titik 2. Nah, ini kita akan bikin suatu input yang untuk menyimpan atau yang bagi text box untuk diinput dengan isian dari email. Input tipenya kita teks saja, namanya kita kasih sembarang aja, namanya misalkan teks email, kemudian ID-nya email. ID ini kita perlukan ya nanti. Kemudian kita bikin lagi yang lainnya, misalkan yang bawahnya adalah password, misalkan password itu kita pilih labelnya password, input. Sorry. Ini agak hati-hati untuk milih dari keyword ya. Kemudian kita pilih password ya, tabnya kita pilih password supaya nggak muncul di layar. Kemudian name-nya kita isi misalkan teks password, ID-nya kita isi password. Oke. Kemudian kita baru bikin yang buttonnya ya, kita bikin 2 lagi. Nanti kalian bisa coba cari shortcutnya ya untuk penulisan yang cepat di Visual Studio Code. Contohnya tadi ya, TRTD2 tadi itu. Kita yang di kolom pertama kita misalkan akan kita blanking saja, misalkan ini karakter spesial karakter yang blank. Atau kalau ketik aja misalkan MBS. Sorry, muncul ya, biasanya muncul. Oke, kemudian ininya adalah pas tombol submitnya ya, misalkan kita pilih alignmentnya, misalkan kita taruh tengah aja ya biar enak, align center. Kemudian kita bikin input, tipenya kita submit ya. Kemudian namanya kita beri nama ya, salah misalkan kirim ya, atau submit nggak apa sih, sama aja. Value nya yang akan tampil di button itu kita ganti login. Oke, jadi kita udah buat satu tabel di halaman HTML nya. Nah, baru kita akan bikin suatu script ya. Jadi scriptnya kita taruh di bawahnya form, tapi di dalam body ya tentunya ya. Kita pilih script. Nah, di sini kita akan memvalidasi inputan dari tadi yang di input tadi akan kita baca di sini. Kita bikin satu function validate, misalkan kita tadi bikin validate ya. Terus kita akan ambil nilainya, kita buat variable email ya teman-teman. Kita ambil dokumen get element by ID. Nah, kita akan mengambil ID yang kita buat tadi, yaitu email. Oke, sudah. Ini kita ambil nilainya, value. Kemudian kita baca juga passwordnya adalah sama dokumen get element by ID.
Ini nanti yang kedua kita nggak ketik lagi, kita copy aja kalau udah. Misalkan password. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan ya. Jadi yang kita bilang tadi akan masukkan nilai boolean, kita akan gunakan operator logic atau logical operator. Jadi kita cek if email tidak sama dengan blank dan, jadi kan ada dua ini kita cek password juga tidak sama dengan blank. Ya. Nanti apa artinya? Artinya kan dia benar ya nilainya ya, atau valid ya informasinya. Nah, misalnya kita tampilkan aja, kita bikin dokumen baru, misalkan hasil validasi. Oke. Sebaliknya kita kasih else, artinya kan dia akan salah ya, atau nggak valid informasinya, nggak lengkap. Dokumen kita kasih write hasil validasi error. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah membuat satu form HTML. Ini ada dua inputan, yaitu email dan password. Kemudian kita bikin satu button submit yang namanya login. Nah, kemudian kita waktu bikin formnya, kita ada begitu submit akan divalidate oleh function validate yang ada di script JavaScript ini. Kita udah juga bikin validate screen, validate function. Kita menyimpan informasi yang dari form tadi itu ke dalam dua variabel email dan password. Nah, ini kita bisa gunakan let dan gunakan var ya. Nanti di slide selanjutnya mungkin, atau di tempat lain mungkin akan saya jelaskan. Sekarang biar cepat aja, kita gunakan let. Kemudian kita ada operator logical operator untuk mengecek apakah dia valid atau enggaknya. Di sini kita akan mengecek kalau isinya tidak blank, itu artinya valid. Jadi kalau salah satu atau keduanya tidak salah satu atau keduanya blank, maka dia akan sebaliknya akan menjadi error. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita bisa menggunakan OpenLive server. Jadi sebelumnya saya sudah aktifkan di extensionnya live server. Nah, ini kita udah aktifkan tadi ya. Ini udah aktif. Tapi nanti kalau belum aktif, nanti tinggal kalian install, kita klik install di sini kayak misalkan ini. Klik install, nanti akan bisa kita gunakan. Jadi di sini kita akan gunakan live server. Untuk menjalankannya kita tinggal klik kanan saja, kemudian kita open live server. Kita lihat hasilnya. Nah, tadi yang kita buat ada login, ada dua isian, dan ada satu button. Bisa kita isikan apa deh, nama email apa nih, terserah ya. Nah, password kan akan tampil di hidden ya, akan tampil sebagai karakter password. Kita coba. Nah, hasilnya adalah oke, karena kedua-duanya diisi. Kalau kita coba kosongkan salah satu, misalkan yang password kita kosongkan, nah hasilnya adalah error validasinya. Ya, itu dengan sangat simpel ya, saya rasa, untuk membuat satu validasi dengan JavaScript. Oke, selanjutnya coba kita akan buat yang validasi dengan jQuery ya, mirip dengan yang di JavaScript itu.
kita save as aja ya, kita akan gunakan nanti dari awal kayak tadi. Kita save as, misalkan ke indeks 2 misalkan. Indeks 2. Oke. Nah, di sini kita perlu mengimport library jQuery ya. Jadi kan karena kita membutuhkan jQuery, kita membutuhkan external script. Jadi yang dari library jQuery. Jadi kita import di sini scriptnya. Kita pilih yang source. Tadi udah saya download jQuery-nya di situ. Saya taruh di folder yang sama, jadi tinggal dipakai aja jQuery -3, kalau nggak salah ya tadi namanya 3 biasanya keluar sih otomatis. Nah, ini dia keluar 351-cs ya. Kemudian kita coba kita buang ininya, kita nggak perlu dulu kayaknya nih. Action formnya kita pilih post sudah ya. Kemudian kita akan menggunakan script di bawahnya. Kalau yang jQuery ini kita menuliskan scriptnya itu, ini kita tulis dulu yang JavaScript-nya. Itu di luar dari body ya. Kalau menuliskan script dari jQuery. Oke, kita bikin script yang akan mengakses library jQuery. Jadi kita bisa gunakan, yang pertama kita akan cek dokumennya itu sudah di-load atau belum. Jadi kita gunakan selektor dokumen. Jadi kebanyakan kita akan menggunakan selektor saya sampaikan tadi. Dokumen, kemudian eventnya ready. Kalau sudah ready, kita bisa mengaktifkan function. Oke. Kemudian di dalam function itu kita akan mengisi dengan dokumennya. Kita cek nilai dari button submit tadi itu. Jadi kita select form ya. Karena tadi namanya form ya kalau salah ya. Kita mesti bikin kelas form di sini. Ini kita nggak perlu. Jadi kita akan mengakses berdasarkan nama kelasnya. Selektornya akan di level kelasnya. Kita bikin form. Jadi kita akan select form di sini. Ya, form di sini. Kemudian kita main submit. Kalau dia submit, kita akan menjalankan function. Oke. Nah, baru kita isikan baca variabel-variabel dari setiap ID tadi. Kita akan mengambil nilai dari ID yang bernama email. Sorry, yang tadi kelas ya, yang ini ID, yang form tadi kelas, kemudian yang ini kita coba pakai yang ID. Kalau ID kita pakai crash ya, jangan lupa seperti yang di selektor HTML. Kemudian kita dapatkan value-nya, itu yang baru yang email. Kemudian kita bukan lagi yang password. $,
Tapi sorry, ini bukan kelas big ID, kita pakai password. Kemudian kita masih value. Oke, udah dapat nilainya. Kemudian kita baru melakukan pengecekan juga sama if email tidak sama dengan blank dan password juga tidak sama dengan blank, maka jalankan kita sama tadi dokumen write. Jadi semua komen yang di JavaScript ada, di sini juga ada otomatis ya. Misalkan tadi sama hasil validasi. Oke. Sebaliknya kita akan tulis dokumen write hasil validasi error. Oke, kita cek lagi kurung-kurungnya. Ini kurung 1 enggak. Oke, form udah, submit. Oke, sudah semua nih. Kelasnya form udah, ini password ID-nya udah, ini ID-nya email sudah, submit, type-nya submit. Oke, kita simpan, kita jalankan lagi nilai server. Nah, ini index 2 ya, yang menggunakan tadi. Misalkan kita coba, ada yang salah nih buat ini. Kita cek ada mana di function kurungnya 1. Oke, submit. Password email password dokumen. Saya buat ada typo nih. Form email password itu ada Roma ya. Coba itu bukannya save. Oops, bukan itu. Password email password. Oh, ini kurang ini nih dari function fungsinya ada kurungnya. Oke, kita taruh. Ya, validasi package yang tadi ya. Kita jalankan. Kalau udara kosong, ini ada yang aneh nih. Password. Jadi kayak dianggapnya dia
Oh ya ya. Atau gini, tadi saya udah sempat ngopi soal sebelumnya. Saya open aja lah. Biar cepet nih. Open folder deh. Open file deh, open file. Tadi kalau saya sudah bikin yang index 2 deh. Saya login 2. Sebenarnya sama nih. Mungkin saya typo yang tadi saya bikin. Ini sama kan? Oke, kita jalankan. Ini oke. Kalau kosong, itu error tuh, ya kan? Kalau satu kosong akan error. Misalkan yang pastinya kosong juga error. Nah, ini contoh dari penggunaan validasi yang menggunakan jQuery ya. Jadi udah jadi programnya saya kopikan tadi yang benar, tapi kalau lebih sama mungkin saya ada yang typo di bagian mana. Oke, berikutnya adalah dengan validasi menggunakan PHP. Nah, ini juga agak ribet, tapi yang apa kita akan cepat saja sebagai gambaran. Nanti mungkin bisa sambil latihan. Kalau ada apa kita coba diskusi bareng. Yang pertama kita harus menginstall engine dari PHP ya, atau server PHP-nya. Biasanya digunakan SAM ya, XAMPP. Biasanya kita bisa menggunakan yang bundling itu, bisa ada HTTP servernya, kemudian ada SQL, MySQL-nya, dan juga ada PHP atau Perl-nya. Nah, tadi udah saya install. Harusnya kalian juga sudah bisa menginstall yang SAM tadi. Terus coba kita bikin satu dokumen, satu file PHP ya. Misalkan kita buat, atau saya kopikan aja, saya buka aja yang saya tadi udah buatkan contohnya. Jadi kita open file. Kita bikin yang tadi nggak salah index 4. Nah, ini kita bikin file PHP di sini. Open folder kayak gampang. Open folder. Belajar. Oke, saya udah bikinkan file PHP-nya. Coba saya ngetik lagi, kita buka yang PHP 4 dan validate PHP. Semuanya. Jadi kita akan menggunakan validasi dengan PHP sini. Jadi kita bikin satu halaman PHP, mungkin juga halaman HTML juga bisa sebenarnya. Jadi kita bikin satu elemen form di sini. Actionnya validate PHP. Kita udah bikinkan validate PHP-nya. Metodenya post, kemudian sama dengan yang tadi kita bikin dua elemen HTML untuk mengisi email dan juga password. Kemudian kita bikin button submit juga untuk mengirim atau melakukan validasi ke validate.php ya, mengirimkan action ke sini eventnya. Oke, kemudian di validate PHP itu sendiri juga simbol sebenarnya. Jadi yang pertama kita akan membaca teks email. Variabelnya kita simpan ke variabel namanya email. Nilainya kita simpan ke variabel email. Kemudian nilai teks password, teks password kita simpan ke variabel password. Nah, disinilah validasinya. Jadi mirip dengan di jQuery ataupun JavaScript, kita akan cek apakah emailnya itu blank dan passwordnya itu blank atau bukan, atau tidak. Jadi kalau keduanya tidak blank, ini operator kita sama dengan itu tidak blank, dan password juga tidak blank, maka validasinya adalah oke. Sebaliknya akan ya ditampilkan error. Nah, untuk PHP ini kalian mesti install extensionnya di sini tuh supaya bisa jalankan langsung dari environment Visual Studio Code. Nah, ini saya udah siapkan extension PHP servernya. Kalau kalian belum install, nanti bisa di extension ya.
ketika ada cari PHP. Nah, tadi saya udah install PHP server namanya. Nih, PHP servernya udah saya install. Ini udah install. Kalau udah install nanti tinggal di setting untuk jalannya. Dan kali ini saya tunjukkan settingnya, tapi itu sederhana sekali sih. Kita coba jalankan. Tampilannya gimana coba? Kita jalankan in file browser. Oh, not running. Reload server. Ya, ini PHP 4 ya. Ini udah jalan di port 3000. Defaultnya dari plugin extension PHP server. Kita ketikkan apa ya namanya, kan? Kita 0 ke 1, hasilnya akan error. Kalau kita isi lagi, hasilnya akan oke. Kalau dua-duanya kosong apalagi juga akan error ya. Ya, error. Ya, kurang lebih demikian 3 hal untuk bisa melakukan validasi terhadap suatu form. Jadi yang pertama kita bisa memvalidasi langsung dengan menggunakan JavaScript. Kemudian yang kedua kita memvalidasi menggunakan jQuery, sebenarnya itu juga extension dari JavaScript, dan ketiga adalah dengan PHP. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.